Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Welcome back to my channel. Oke teman-teman, kembali lagi di YouTube saya Mutiara Wulandari. Nah, kali ini teman-teman, setelah video saya sebelumnya perkenalan diri saya dan klarifikasi, kali ini saya mau bikin sharing konten buat teman-teman semua tentang apakah fungsi jilbab itu hanya untuk menutupi rambut saja. Nah, jadi teman-teman, kali ini saya akan membahas itu di video saya kali ini ya teman-teman. Nah, sebelum kita mulai untuk membahas tentang fungsi jilbab itu sebenarnya untuk apa saja, sebelumnya teman-teman bisa bantu saya dulu dengan like video ini, dan jangan lupa teman-teman klik berikan komentarnya, dan jangan lupa di subscribe di bawah sini ya teman-teman. Di bawah sini juga aktifkan loncengnya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman, kali ini sesuai dengan judul, apakah jilbab itu fungsinya hanya untuk menutupi rambut wanita saja. Nah, kali ini saya akan membahas itu untuk teman-teman semua, agar teman-teman tahu dan agar teman-teman tidak masalah artikan jilbab atau hijab. Oke, kita masuk dengan judulnya, apakah jilbab itu atau hijab fungsinya hanya untuk menutup rambut saja, dan bagaimanakah dengan wanita yang mengenakan jilbab tapi masih transparan dan masih menunjukkan tonjolan aurat dan melihatkan lekuk tubuhnya. Nah, kali ini saya akan membahas itu ya teman-teman. Jadi begini teman-teman, untuk hijab ataupun jilbab itu fungsinya adalah wajib. Jilbab itu harus digunakan sesuai dengan syariat Islam, harus sesuai dengan syariat. Fungsi jilbab itu apa? Fungsi jilbab itu untuk menutupi seluruh tubuh kita dari rambut sampai tertutupnya lekuk tubuh kita. Nah, jadi teman-teman, buat wanita-wanita yang sekarang menggunakan hijab tapi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya, masih memperlihatkan dada, itu segeralah berhijrah. Gunakanlah hijab yang terbaik, yaitu menutupi seluruh tubuh dari rambut sampai menutupi seluruh tubuh hingga lutut lebih baiknya, karena menutupi seluruh tubuh ya teman-teman. Nah, hukumnya apa bagi seorang muslimah untuk menutup aurat? Hukumnya adalah wajib. Jika kalian meninggalkan atau kalian tidak mengerjakannya, kalian mendapatkan dosa. Dan jika kalian menggunakannya, kalian melindungi diri kalian sendiri dari dosa dan pandangan mata laki-laki yang tidak baik. Dan sangat diwajibkan ini untuk hijab itu sebenarnya dari kecil sebenarnya harus diajar ya teman-teman untuk menggunakan hijab, tapi sangat diwajibkan bagi wanita yang sudah balik. Suatu kewajiban bagi seorang muslimah yang telah balik untuk menutupi seluruh tubuhnya sesuai dengan syariat Islam yang telah ditetapkan. Menutupi seluruh tubuh dari ujung rambut sampai tertutup lekuk tubuhnya, sehingga sampai lutut misalnya, kan tubuh kita tidak terlihat ya teman-teman. Nah, jadi fungsi jilbab itu tidak hanya menutupi rambut, tapi menutupi seluruh tubuh termasuk dada kita teman-teman. Jadi nggak ada itu yang namanya
hijabnya di belakang sepanjang sampai bawah kaki sampai tumit, tapi di depannya masih terlihat dada dan tubuh kita. Itu sama saja dengan tidak, itu masih belum menutupi aurat, masih belum menutupi lekuk tubuh. Jadi sebaiknya diperbaiki lagi jilbabnya dan menutupi seluruh lekuk tubuh yang ada pada diri kita sendiri. Manfaatnya hijab itu juga untuk diri kita sendiri loh teman-teman. Seperti kita bisa melindungi diri kita dari pandangan laki-laki yang buruk, dari nafsu laki-laki yang jahat, dari pandangan laki-laki yang memiliki syahwat kepada kita, dan kita juga bisa mendapatkan pahala kita melindungi orang tua kita dari panasnya api neraka. Ingat teman-teman, satu helai rambut kalian terlihat oleh laki-laki yang bukan muhrim kalian, bukan mahram kalian, itu balasannya adalah neraka bagi kedua orang tua kalian. Dan kalian juga dan seorang muslimah itu akan menarik 3 orang laki-laki di dalam hidupnya ke dalam neraka jika dia melihatkan rambutnya 1 helai saja. Yang pertama ayah, yang kedua kakak laki-laki, yang ketiga anak laki-laki. Itulah teman-teman akibat yang akan kita dapatkan jika kita memperlihatkan rambut kita kepada laki-laki yang bukan mahram kita, yang bukan muhrim kita. Jadi lindungilah diri kita teman-teman, lindungilah tubuh kita, lindungilah badan kita ini, karena kita sendirilah yang bisa menjaga. Nah, buat teman-teman nanti yang nanya hukum cadar apa, yang sudah komen di video saya sebelumnya itu menanyakan hukum cadar apa, insya Allah nanti saya bahas ya teman-teman. Dan sekarang kita hanya bahas jilbab dulu, karena kita akan mengartikan fungsi jilbab itu buat muslimah yang sebenarnya itu sebagai apa. Dan masalah aurat ini atau masalah jilbab ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Firman Allah dalam surat An-Nur ayat 31 yang artinya, dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan auratnya kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudungnya ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau saudara laki-laki mereka atau putra saudara laki-laki mereka. Masalah aurat ini bukan masalah sepele teman-teman, juga sudah dijelaskan dalam firman Allah dan dikuatkan lagi dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 59 yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka terjaga dan mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah gitu teman-teman, berapa pentingnya aurat bagi seorang wanita muslimah. Dalam Al-Quran pun sudah dijelaskan dan diberikan peringatan tentang hijab ini. Jadi teman-teman, hijab itu fungsinya bukan hanya sekedar menutupi rambut saja, tapi kita harus menutupi seluruh tubuh kita, menutupi aurat kita, karena aurat wanita itu adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Nah buat wajah nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya. Sekarang kita bahas dulu tentang hijab atau rambut atau aurat ya teman-teman. Nah jadi setelah kita bahas ini dan telah diyakini dalam firman Allah dalam surat An-Nur dan surat Al-Ahzab, apakah teman-teman tidak meyakini bahwa aurat itu penting, bahwa menjaganya itu sangatlah penting?
bahwa kita memelihara tubuh itu sangatlah penting. Jadi teman-teman, tolonglah untuk mulai berhijrah. Teman-teman untuk mulai istiqomah dulu dengan mencoba menggunakan hijab perlahan-perlahan. Yang penting istiqomah. Tidak perlu terburu-buru tapi nanti akhirnya ditinggalkan lagi. Jadi teman-teman harus mulai berhijrah, tekadkan dalam hati, bantu dengan doa, ikhtiar dan istiqomah. Mulai dari awal-awal teman-teman yang biasanya menggunakan celana, menggunakan hijab, pakai celana, menggunakan baju yang ketat, pakai hijabnya digulung lagi ke sini, tidak menutupi dada pula gitu kan. Nah jadi cobalah beransur-ansur untuk berhijrah. Jika teman-teman tidak sanggup hijrah sendiri, teman-teman bisa datang ke sebuah pengajian atau datang ke pengajian untuk mencari teman yang bisa membantu hijrah kamu, yang bisa membantu kamu mengingatkan dengan Allah, yang bisa membantu kamu dengan hijrahmu, yang bisa menguatkan kamu dengan tekadmu. Jadi mulailah belajar. Gunakan rok, kalau tidak ada gamis gunakan rok dulu, gunakan baju yang sopan, gunakan hijab yang lebar, nggak apa-apa aja segi empatnya nggak apa-apa, tapi lebih itu lagi dipanjangkan lagi seluruh tubuh dan jangan dikeataskan, dikedepankan teman-teman. Kan ada, kalau zaman dulu orang kan pakai hijabnya kayak gitu. Kita contoh aja jilbab anak sekolah, anak SMA itu jilbabnya harus jatuh ke bawah, nggak boleh di kiri kanan kan. Nah jadi teman-teman belajarlah, karena untuk mengharapkan ridho Allah itu aja, mengharapkan hidayah itu aja tidak akan membuat kita berubah. Hidayah itu akan datang setelah kita ingin merubah diri kita sendiri. Hidayah itu akan datang setelah kita timbul rasa semangat. Allah akan memberikan hidayah kepada kita jika dalam hati kita terniat untuk berubah, maka hidayah itu akan datang kepada kita. Jadi teman-teman, hijrah, untuk berhijab itu hukumnya wajib. Yang paling wajib itu adalah untuk wanita yang telah haid dan yang udah balik. Jadi wajib bagi mereka untuk berhijab, menutupi seluruh tubuh mereka. Makanya dari kecil itu bagi ibu-ibu lebih baik anaknya diajarkan atau dibiasakan menggunakan hijab, agar di saat dia dewasa nanti dia tidak terlalu risih dengan hijab atau merasa kepanasan dengan hijabnya. Makanya dari kecil biasakan menggunakan hijab, mau pergi biasakan menggunakan hijab, keluar rumah biasakan menggunakan hijab. Ingat, jika orang tua yang mengajarkan anaknya untuk berhijab, orang tuanya juga harus seperti itu. Jadi jangan sampai kita nyuruh anak berhijab tapi kita tidak, maka itu sia-sia. Sama saja teman-teman mencari jarum di dalam jerami, itu tidak akan bisa teman-teman, karena anak itu mencontoh dari kebiasaan ibunya. Contoh, ibunya sholat pagi, lama kelamaan anak itu pasti memperhatikan orang tuanya. Wah, ibu saya sering sholat pagi, saya juga mau sholat pagi. Anaknya juga sholat pagi. Wah, ibu saya berhijab, saya juga mau pakai hijab. Nah, anaknya berhijab. Ibu saya sering sedekah, nah saya juga mau sedekah seperti ibu saya. Nah, dia juga sedekah, dan kita juga berikan pemahaman ilmu agama dari dini, dari sekarang. Jangan biarkan dia terlambat mendapatkan ilmu agama, karena sekarang dunia sudah canggih teman-teman. Nah, oke lah, segitu video saya hari ini.
dan saya sudah menjawab apakah fungsi jilbab itu hanya menutupi rambut saja. Jawabannya tidak. Nah, oke teman-teman, segitu dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa memberikan jawaban untuk teman-teman yang telah mencari jawaban selama ini. Dan kali ini hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Dan akhir dari kata saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.